Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kita kembali dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran hari ini kita akan berkaitan dengan induksi elektromagnet. Sebelumnya kita melihat sebuah penemuan dari Michael Faraday pada tahun 1831 melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian, ia menyatakan tentang hipotesis yang menyatakan bahwa perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Sekali lagi, hipotesis dari Michael Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Dan gejala timbul arus listrik inilah yang dinamakan dengan induksi elektromagnet. Sekali lagi, gejala timbulnya arus listrik akibat peristiwa perubahan medan magnet ini dinamakan dengan peristiwa induksi elektromagnet. Dan arus listriknya yang timbul dinamakan dengan arus induksi. Dari arus induksi ini kemudian menghasilkan kaitan dengan tegangan listrik. Nah, tegangan listriknya kita ibaratkan sebagai gaya gerak listrik induksi. Sekali lagi, tegangan yang ditimbulkannya kita sebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. GGL induksinya dapat diperbesar dengan cara pertama, memperbanyak jumlah lilitan. Yang kedua, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan. Dan yang ketiga adalah memperbesar kuat medan magnet. Sekali lagi, cara memperbesar gaya gerak listrik induksi atau induksi elektromagnet atau juga tegangan induksi dengan cara yang pertama, memperbesar atau memperbanyak jumlah lilitan kumparan. Yang kedua, mempercepat gerakan magnet ke dalam atau keluar kumparan. Dan yang ketiga, memperbesar kuat medan magnet. Kemudian, arah dari arus induksi ini dapat ditentukan yang pertama dengan aturan 1. Saat perubahan medan magnet atau magnet dimasukkan dalam kumparan, maka pada kumparan akan muncul kutub magnet yang melawan kutub magnet yang masuk pada kumparan. Sekali lagi, saat magnet dimasukkan dalam kumparan, maka pada kumparan akan muncul kutub magnet yang melawan kutub magnet yang masuk kumparan. Di sini akan menghasilkan kutub yang sama. Misalkan yang masuknya utara, maka pada kumparan akan muncul kutub utara magnet induksi. Berikutnya, yang kedua, saat perubahan medan magnet atau magnet dikeluarkan dari kumparan, maka pada kumparan akan muncul magnet yang searah dengan kutub magnet yang keluar dari kumparan. Sekali lagi, saat perubahan medan magnet atau magnet ditarik keluar dari kumparan, maka pada kumparan akan muncul kutub magnet yang searah dengan kutub magnet yang keluar kumparan. Di sini, apabila yang masuknya utara, maka akan muncul kutub selatan pada kumparan. Sekali lagi, apabila ditarik keluar dari kumparan adalah magnet utara, maka pada kumparan tersebut akan muncul kutub selatan. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita akan mencari arah arusnya dengan cara pengembangan dari hukum Oersted untuk kumparan yang menyatakan bahwa arah utara itu ditunjukkan oleh jempol tangan kanan dan arah arus induksi ditunjukkan oleh 4 jari sisa.
Berikutnya kita akan melihat kaitan dengan perbedaan generator AC dan DC. Yang pertama, generator AC. Generator AC ini dihasilkan oleh generator dengan menggunakan cincin logam. Cincin logam ini berarti ada dua buah cincin sehingga menghasilkan arusnya bolak-balik. Sekali lagi, generator ini dihasilkan dari cincin logam yang ada dua sehingga menghasilkan arus listrik yang arahnya bolak-balik. Yang kedua, untuk generator DC atau searah, ini dapat dihasilkan dari generator dengan menggunakan cincin belah. Cincin belah disebut juga dengan komutator, sehingga menghasilkan perubahan arah arus listrik yang terjadi dalam rangkaian. Sekian kaitan dengan pembelajaran hari ini berkaitan dengan induksi elektromagnet.